Shalom. Kembali lagi kita berjumpa di Mezbah Doa pada hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, baik di rumah, sedang dalam perjalanan, maupun saudara yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Mari kita sama-sama satukan hati, kita fokus pada Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan dan pertolongan pada waktunya. Yuk saudara, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh sama-sama kembali di dalam mezbah doa kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami anugerah-Mu lebih lagi untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kami mengalami kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam hadirat-Mu, ke dalam tangan-Mu, untuk kami mengalami kasih Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dan kami siapkan hati kami pada hari ini untuk kami mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya akan setiap rancangan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara
terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari saudara katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu saat ini atas umat-Mu, ya Tuhan. Kau yang kami andalkan, ada kekuatan yang baru mengalir saat ini, ya Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sembah Tuhan, Inayaramu, Yesus. Kasih-Mu tak dapat dibatasi oleh apapun, oh Tuhan. Inayaramu, Sikiara lama sane, tak terbatas kuasa-Mu. Inayaramu, mari dengan hati yang percaya sembah Tuhan. Ada pengharapan yang baru. Inayaramu, Sikiara lama sande. Haleluya, Inayara lama sando. Haleluya,
terhubung dengan Engkau Tuhan, terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Amin ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembah Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Ya Tuhan, hinaya dalam asando, Kau menyertai kami selamanya. Kau berjanji bahwa Kau menyertai semua kami. Kau menyertai umat-Mu yang mengambil bagian di mesbah doa saat ini sampai kesudahan zaman. Kami percaya ya Tuhan, Horasekera lava Santa Gloria lama sande, Risekera lava sando, Horasakara lava se. Mengalir kuasa-Mu saat ini, penyertaan-Mu nyata saat ini. Kiara lava sando, Hirayara lava sande. Oh, haleluya, Yesus. Oh, nama di atas segala nama, nama yang menghentikan segala badai. Rasakan lava sande. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Oh, kami percaya ada pengajaran dari mesbah doa ini yang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes.
Korata karalabase. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Oh, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be. Holy, holy forever. We worship you, Lord. Kami menyembahmu. Oh, name above all names. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Terima kasih, kami menyembahmu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan pada hari ini di Mezbah Doa ini kami boleh membawa seluruh masalah, beban yang membebani setiap kehidupan kami. Dan kami letakkan semua di bawah kaki Kristus. Dan kami ada di dalam hadirat Tuhan, di mezbah-Mu, di hadapan tahta-Mu, kami menyembah-Mu. Dan biarlah kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh sediakan waktu kami untuk kami mendengar firman-Mu,
mendengar setiap firman-Mu yang berbicara buat setiap kami dan mengarahkan kami. Apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan dan kami tidak terdistract, teralihkan fokus kami dengan hal-hal yang lain. Dan biarlah pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat setiap kami siap mendengarnya, dan mari kami buka hati kami. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan di Mezbah Doa hari ini. Dan saya berikan judul renungan kita hari ini dengan kata-kata Who you say I am. Who you say I am. Apa yang kamu katakan tentang diriku. Ya. Nah, sebelum kita belajar lagi lebih dalam, saudara, banyak kejadian di sekitar kita yang membuat kita merasa nggak ada harapan lagi. Ya, kadang-kadang di sekeliling kita situasi dan kondisi yang ada itu membuat kita kehilangan harapan. Kalau saudara lihat di sosial media tagar kabur aja dulu, ya, itu udah begitu trending akhir-akhir ini dan beberapa minggu yang lalu sempat naik. Ya, jadi seolah-olah orang sudah merasa tidak ada harapan tinggal di negeri ini. Makanya mereka bilang kabur aja dulu. Ya. Terus kondisi-kondisi yang ada sekarang, beberapa hari terakhir, perusahaan-perusahaan besar mem-PHK karyawannya yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu. Ya. Karena mereka harus menyatakan diri pilot atau bangkrut. Kemudian apalagi yang banyak terjadi? Hukum. Tadi kita bicara tentang sosial, ekonomi, keadaan hukum. Hukum digunakan buat mengkriminalisasi orang lain. Keputusan hukum tidak objektif. Ya. Banyak hal yang kita saksikan dan mungkin saudara bahkan mengalami sendiri hari-hari ini. Ini situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita, di negeri kita, ya, di tempat kita ada. Ya. Dan di saat-saat seperti ini penting buat kita untuk kita kembali renungkan keberadaan diri kita dan apa yang perlu dan harus kita kerjakan hari-hari ini. Jadi di tengah-tengah situasi yang ada, ya, kembali kita berpikir dan merenungkan kembali apa yang perlu kita renungkan dari keberadaan diri kita, karena kita ada di dalam situasi yang ada, dan apa yang harus kita kerjakan. Yuk, saudara, yang pertama yang harus kita tahu adalah identitas kita di dalam Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa dalam situasi yang mungkin seolah-olah tidak menguntungkan, seolah-olah menakutkan, seolah-olah rasanya tidak ada harapan, penting buat kita untuk kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Yuk saudara, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 7, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-1. Keluaran pasal 7, ayatnya yang ke-1. Boleh nanti dibacakan Keluaran pasal 7, ayatnya yang ke-1. Ya, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, saudara, perhatikan saudara, di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang pertama ini, ada satu orang yang namanya Musa. Ya. Musa ini bukan seorang yang punya background yang baik. Musa, kalau saudara lihat di ayat ini disampaikan Tuhan pada Musa pada waktu dia umurnya 80 tahun. Dia diutus kembali ke Mesir. Namun sebelumnya 40 tahun
Sebelumnya, Musa hidup di Mesir dan dia lari. Statusnya dia adalah the most wanted person in Egypt. Dia adalah orang yang paling dicari sama Firaun. Dia seperti buronan. Saudara, karena dia membunuh seorang prajurit Mesir. Sehingga dia melarikan diri selama 40 tahun. Status dia adalah buronan. Tapi, saudara lihat Musa diberikan identitas yang baru oleh Tuhan atas Musa. Masa lalunya mungkin masih menghantui dia. Bahkan waktu dia dipanggil Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan melalui penampakan api yang membakar semak, tapi semaknya tidak terbakar. Di sana Tuhan menjumpai Musa. Musa pun seolah-olah dia mengelak. Dia nggak mau, dia enggan untuk menerima panggilan Tuhan. Karena dia melihat masa lalu dia melihat background dia melihat diri dia, entitas dia pada waktu itu. Nah, saudara, kita lihat di sini, Tuhan mengatakan, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Musa diberikan identitas yang baru oleh Tuhan pada waktu dia menghadap Firaun. Ini bukan berarti Musa statusnya lebih tinggi daripada Firaun, tapi artinya adalah Musa menjadi wakil Tuhan yang memiliki otoritas dan kuasa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Firaun. Dia menghadapi Firaun yang sangat batu, saudara. Pemimpin yang batu buat saya. Kalau saya katakan di sini, ini pemimpin yang kepala batu, keras hatinya, tidak bisa dirubah oleh bawahannya sekalipun. Sekalipun dia bisa melihat ular itu, tongkat menjadi ular, dan para ahli nujum Mesir mengatakan, ini perbuatan tangan Tuhan. Firaun, kepala batu, kepala batu, saudara. Dia nggak bisa dikasih tahu. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Musa mungkin pada waktu diutus sama Tuhan hadapi Firaun, dia juga bowat sama Firaun. Dia juga nggak bisa habis pikir, mesti apa lagi yang harus dia ngomong sama Firaun. Tapi Tuhan mengangkat Musa. Tuhan mengingatkan, kamu adalah Allah bagi Firaun. Identitas Musa itu yang membuat dia memiliki otoritas dan kuasa untuk dia menyampaikan pesan buat Firaun. Jadi saudara, hari-hari ini mungkin di dalam situasi kita, mungkin saudara juga menghadapi situasi yang tidak bisa berubah, situasi yang keras, atau berjumpa dengan orang-orang yang menyulitkan Anda, atau membuat Anda susah hari-hari ini. Tapi ingat, seperti Musa, saudara, jangan putus asa, jangan frustrasi. Mungkin Musa juga kesal, Musa juga marah. Tapi hari-hari ini, ingat, identitas saudara dan saya, kita punya identitas yang baru. Nah, sekarang aplikasinya apa sih dari ayat ini buat kita? Sama-sama kita lihat bahwa Tuhan yang pertama, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa untuk melaksanakan rencananya. Jadi saudara, Tuhan punya rencana yang saudara dan saya harus kerjakan hari-hari ini. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah situasi yang ada, mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan memberikan otoritas dan kuasa di dalam diri kita hari-hari ini. Mari, sudah bisa perkatakan mungkin lewat chat saudara, sudah bisa sampaikan, Tuhan memberi saya otoritas dan kuasa untuk melakukan rencananya. Ini aplikasinya ya saudara. Lalu yang kedua, Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya untuk melaksanakan tugasnya meskipun mereka merasa tidak mampu. Sudah mungkin kita hari-hari ini kita merasa udah menyerah. Ya. Seperti orang-orang merasakan kabur aja dulu. Itu mereka menyerah. Mungkin hari-hari ini sudah merasa sudah tidak mampu. Ini sudah di batas kemampuan saudara. Tapi ya ingat saudara, Tuhan memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya untuk melaksanakan tugasnya.
Tugas yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan memperlengkapi kita. Dan yang ketiga, saudara harus tahu, Tuhanlah yang memegang kendali. Bukan manusia, bukan kondisi, bukan situasi apapun. Jadi Musa melihat Firaun rasanya memegang kendali saat itu. Dengan batunya dia. Tapi saudara, kita harus tahu, Tuhan yang memegang kendali atas semua situasi yang Musa hadapi pada hari-hari itu. Dan saya percaya hari-hari ini juga Tuhan yang memegang kendali atas setiap kondisi kita, situasi, atau bahkan manusia yang ada di muka bumi ini. Lalu saudara, identitas kita yang di dalam Tuhan, kita mesti ingat juga di dalam Ulangan pasal 33, ayatnya yang ke-27. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-27. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Silakan dibantu. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Amin. Saudara, ayat ini adalah ayat yang diucapkan Musa sebagai kata-kata perpisahan dia kepada bangsa Israel sebelum dia mati di Bukit Nebo. Dan saudara, kata-kata penting hari ini dikatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Saudara, perhatikan kata-kata di bawahmu. Di sini tidak dijelaskan ukuran kedalaman dari kata bawah di ayat ini. Seberapa dalam, seberapa bawah. Tapi yang jelas, seberapa dalam atau di titik rendah. Di mana Anda saudara hari ini ada? Selalu ada tangan Tuhan yang menopang. Katakan amin. Jadi saudara, kalau saudara merasa hari-hari ini sudah ada di level yang terendah dalam hidup saudara, ingat, di bawah saudara masih ada lengan Tuhan yang menopang hidup Anda. Ada tangan-tangan yang kekal yang memegang kehidupan saudara. Buat satu orang dan orang yang lain, mereka mengalami hal yang berbeda di level terendah hidup mereka. Tapi seberapa apapun anggapan, apapun yang orang pikirkan level terendah dalam kehidupannya, di sana tetap ada janji Tuhan, Allah yang abadi, yang lengan-lengan kekal itu yang menopang kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, jadi ungkapan dari kata lengan-lengan yang kekal ini bicara tentang penyertaan dan dukungan Tuhan yang tidak terbatas. Kata bawah tadi itu tidak pernah ditulis batasnya sampai di mana kata bawahmu. Jadi Tuhan selalu menyertai dan mendukung saudara dengan dukungan yang tidak terbatas. Katakan amin. Nah saudara, saat saudara merasa lemah hari-hari ini, atau merasa putus asa, saudara bisa mengandalkan janji Tuhan untuk menopang, melindungi, dan memberikan kemenangan kepada kita. Katakan amin. Di sana Tuhan akan mengusir musuh dari hadapanmu. Dia mengenyahkan setiap musuh di hadapan kita. Jadi janji Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Mari saudara, andalkan janji Tuhan. Jadi kalau tadi identitas kita yang pertama, bahwa kita diberikan otoritas dan kuasa. Saudara, yang harus saudara sadari, dan kita sama-sama menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan yang tidak terbatas, yang menopang hidup kita. Lalu, hal yang berikutnya yang bisa kita renungkan kembali dari identitas tadi. Kita merenungkan satu hal, yaitu kita memerlukan
iman sebagai anugerah. Untuk kita mempercayai janji Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, dan Tuhan menopang hidup kita, kita memerlukan iman sebagai anugerah dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita baca di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ketiga. Saudara dibuka di Alkitab saudara, Roma pasal 12, ayat yang ketiga. Yuk kita simak sama-sama, kita akan bantu membacakan buat saudara. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Saudara, kita memerlukan iman sebagai anugerah dari Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Di dalam iman kita, kita memerlukan iman itu sebagai anugerah dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita untuk kita bisa percaya. Tapi ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita memiliki pengharapan jauh di atas situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan setiap orang di sini dikatakan menerima ukuran iman yang berbeda-beda. Saudara, ukuran iman setiap orang yang diberikan oleh Tuhan memiliki perbedaan. Tidak semuanya sama. Bisa kita lihat di sini bahwa Tuhan itu menganugerahkan setiap iman itu kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Menurut pertumbuhan iman mereka masing-masing. Jadi saudara, kalau saya berikan satu contoh hari ini, firman Tuhan sering mengatakan bahwa iman itu seperti biji sesawi. Iman itu seperti benih. Saudara, pernah saudara melihat biji semangka? Pernah saudara melihat biji mangga? Apakah saudara pernah melihat biji rambutan? Kalau saudara suka makan mangga, saudara suka makan rambutan, ini jenis buah-buahan. Saudara, kira-kira kalau saya mau bertanya kepada saudara, kalau kita membandingkan ukuran biji rambutan dan biji mangga, berbeda nggak? Biji rambutan mungkin sebesar satu ruas jari. Biji rambutan mungkin sebesar satu ruas jari. Kalau biji mangga mungkin bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat besarnya dibanding biji rambutan tadi. Tapi apakah, saya bertanya kembali kepada saudara, apakah pohon mangga lebih tinggi daripada pohon rambutan? Saudara bisa terima nggak dari contoh ini? Bijinya kelihatannya ukurannya berbeda. Tapi pada waktu itu tumbuh menjadi sebuah pohon mangga dan pohon rambutan, tingginya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kira-kira sama, saudara. Nah, demikian juga saya berikan satu statement di sini. As the size of seed does not correlate with the height of the tree, because God is the one who grow it. Ukuran dari benih itu tidak berkorelasi kepada tingginya sebuah pohon, karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. And so the size of faith does not correlate with magnitude of impact, because God is the one who make it happen. Jadi seperti demikian juga ukuran dari iman itu tidak berkorelasi pada besarnya impact atau dampak
karena Tuhanlah yang membuat itu terjadi. Jadi saudara, apakah iman saudara hari ini sebesar biji rambutan? Ataukah iman saudara saat ini sebesar mangga? Semua itu yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Dan dampak dari iman itu hanya Tuhan yang bisa membuatnya dan menjadikan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudara, karena iman itu adalah anugerah Tuhan, maka kita perlu merendahkan hati dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada waktu kita belajar, pada waktu kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka saudara tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena itu dikatakan, setiap itu ada ukuran iman. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Jadi artinya apa di sini? Paulus mengajar kepada jemaat di Roma pada waktu itu untuk yuk fokus. Jangan pikirkan hal-hal yang di luar yang kamu bisa pikirkan hari-hari ini. Pikirkanlah apa yang sudah menjadi ukuran dari imanmu. Dan kerjakanlah itu, maka Tuhan yang akan menumbuhkan dan Tuhan yang akan memberikan dampak dari setiap iman apa yang saudara percayai dan harapkan. Jadi saudara, saya ingin mengaplikasikan kepada kita semua, iman sebagai anugerah ini adalah fokuslah pada pertumbuhan iman pribadi Anda. Fokuslah pada pertumbuhan iman pribadi kita masing-masing. Dan gunakan iman yang diberikan Tuhan untuk melayani dan memuliakannya. Jadi saudara, bangunlah iman saudara. Fokuslah pada pertumbuhan iman Anda. Maka Tuhan yang akan membuat mujizat itu terjadi, jalan keluar dibukakan, berkat dicurahkan, saudara diberikan kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan, dan menjadi dampak bagi banyak orang lewat apa yang saudara harapkan dan percayai di dalam Tuhan. Untuk menutup sharing kita pada hari ini, yuk sama-sama kita mengaplikasikan apa yang sudah kita renungkan dari awal sampai yang terakhir tadi. Nah, yang pertama saudara, saya ajak kita untuk kita merenungkan kembali identitas kita di dalam Kristus. Dan bagaimana identitas itu mempengaruhi cara kita menghadapi pergumulan kita. Mungkin saudara mengalami masalah yang berbeda-beda, tapi hari ini saya ajak saudara, renungkan identitasmu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Who you say I am. Apa yang Tuhan katakan lewat dirinya terhadap diri saudara. Bukan apa kata orang terhadap diri saudara. Kalau kita terlalu mendengarkan perkataan orang lain, itu akan menciutkan hati kita. Itu membuat kita menjadi dingin kasih kita. Itu membuat kita tidak ingin berusaha lagi. Itu mematikan motivasi kita. Karena kita mendengarkan perkataan orang lain. Tapi waktu kita belajar, who you say I am. Tuhan, apa yang kau katakan pada diriku? Seperti Tuhan mengatakan pada Musa, aku menjadikan kamu Allah bagi Firaun. Ada identitas yang Tuhan berikan. Ada otoritas dan kuasa di dalam hidup kita. Seperti Musa di hadapan Firaun, dia menyatakan perbuatan Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan juga memberikan otoritas dan kuasa dalam hidup saudara, identitas saudara, untuk saudara bergerak dan menyatakan karya Tuhan bagi banyak orang. Yang kedua, mari kita selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan dan menopang kita. Saudara di level terendah seperti apa yang saudara alami hari ini, ingatlah ada Tuhan yang memegang dan menyertai hidup Anda. Dia yang menopang saudara. Dan yang ketiga yang bisa kita aplikasikan, yuk kita lebih dalam lagi
membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau pengenalan kita akan Tuhan hari ini berbeda dari masa lalu. Dari yang sudah-sudah, kita terus mengalami pengalaman, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Lewat apa? Kalau saudara membaca Alkitab, yuk sama-sama lebih intens lagi kita memperdalam setiap pembacaan Alkitab kita. Dan juga kita belajar melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita belajar lebih dalam lagi, lewat firman, lewat doa, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menumbuhkan iman saudara. Dan setiap iman kita bertumbuh, ada dampak yang Tuhan akan buat lewat hidup kita. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara melayani itu adalah buah dari iman saudara. Melayani bukan karena saya passion di sini, karena domain saya di sini, bukan itu. Tapi waktu sudah belajar untuk melayani dengan identitas yang baru, otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, saudara akan melihat pelayanan saudara itu berubah total. Saudara nggak sekedar jadwal, saudara nggak melayani karena jadwal, saudara nggak melayani karena ada hal-hal yang saudara perlukan di sana, tapi saudara melayani karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara melayani bukan karena untuk eksis, untuk bisa dilihat orang, atau untuk membangun koneksi, atau bagaimanapun orang melihat saudara menjadi baik. Bukan itu, tapi saudara melayani karena saudara punya otoritas dan kuasa, identitas yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Yuk sama-sama hari ini kita mulai aplikasikan apa yang kita dengar dan kita sudah baca di dalam firman Tuhan. Sebelum nanti kita mendoakan saudara-saudara yang perlu didoakan, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dulu. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku kagumi, ku kagumi, ya Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan, yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari katakan dengan iman, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. I am who you say I am. Kami seperti apa yang Kau katakan tentang kami. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar setiap kata-kata-Mu, setiap firman-Mu, itu yang menjadi andalan dan dasar untuk kami percaya. Seperti Engkau memberikan identitas yang baru kepada Musa, biarlah kami juga lihat bahwa hidup kami diberikan identitas yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberikan otoritas dan kuasa, dan kami percaya lewat setiap apapun juga Tuhan menyertai kami. Janji Tuhan menjadi pegangan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, mari tambah-tambahkan untuk kami belajar mengenal akan Tuhan lebih lagi, bahwa untuk kami lebih dalam mengenal Engkau, untuk kami mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain, untuk kami belajar menumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai kami, sehingga kami bisa mengalami kedalaman hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu buat setiap kami. Kalau ada di antara kami sedang mengalami level yang terendah di dalam kehidupan kami, biarlah di sana Tuhan kasih-Mu tidak kurang panjang menjangkau setiap kami. Kuasa-Mu bekerja menjangkau, menyelamatkan setiap kami. Hari-hari ini dimanapun situasi kami ada, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu Kau nyatakan buat kami, sehingga kami hidup kami untuk melayani setiap panggilan Tuhan, kami melayani rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami menggenapi semua apa yang Tuhan sudah perkatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap mereka yang ada di dalam keadaan sakit, mereka yang
sedang terbaring sakit, Tuhan Kau sembuhkan apapun juga sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau menumbuhkan iman mereka untuk mereka percaya akan kuasa-Mu menjamah kehidupan mereka. Kasih-Mu yang tak terbatas menyentuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau menyembuhkan mereka, baik setiap organ-organ dalam di dalam tubuh mereka. Apapun juga sakitnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap umat-Mu Tuhan. Mereka memerlukan doa, mereka memerlukan jawaban doa. Tuhan, pakai setiap firman-Mu untuk menjamah hati mereka, untuk mereka memiliki iman itu, sehingga mereka percaya pada janji Tuhan, dan mereka punya pengharapan melebihi dari situasi yang mereka sedang alami dan hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mereka yang sedang di dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, atau apapun juga di dalam keluarga sekalipun. Tuhan, kalau mereka hari-hari ini nggak melihat harapan itu dari situasi mereka, kami berdoa Tuhan tumbuhkan iman itu dalam kehidupan mereka, sehingga pengharapan itu mereka boleh tancapkan di dalam Tuhan Yesus. Di balik tabir itu, mereka boleh menancapkan pengharapan mereka, karena Tuhan yang akan membawa mereka untuk melihat situasi lebih lagi dari apa yang mereka sedang lihat sehari-hari ini. Sehingga mereka bisa melihat masa depan. Sehingga mereka bisa melihat kehidupan yang Tuhan janjikan. Sehingga mereka punya pengharapan di dalam Kristus. Mereka nggak putus asa. Mereka nggak putus pengharapan di tengah-tengah situasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati setiap umat-Mu dalam apapun juga yang mereka butuhkan di dalam pergumulan doa mereka. Tuhan kami menjamah, Tuhan bawa mereka di dalam kedalaman yang lebih lagi, sehingga iman mereka bertumbuh, pengharapan mereka bukan pengharapan yang kosong, pengharapan mereka bukan pengharapan yang sia-sia, tapi mereka punya pengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan menyelamatkan setiap kehidupan kami, dan bahkan mengalahkan maut itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri mesbah doa kami pada hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak terbatas, itu yang selalu melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh angkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, boleh sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa kembali di mesbah doa berikutnya. Tuhan memberkati.